Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaidan Latifa, NIM 114230000. Di sini saya akan membagikan mengenai video untuk membuat saluran terbuka menggunakan software AutoCAD. Jadi tampilan mula-mulanya itu seperti ini, lalu kita pilih yaitu New. Nah, jadi untuk tampilan awal itu seperti ini. Nah, yang kita lakukan pertama yaitu dengan mengetikkan units di kolom komen ini. Kita ketik units. Nah, jadi di units ini itu untuk mengatur satuan yang akan kita gunakan. Jadi di sini ada desimal, untuk precision-nya itu kita pilih yang dua angka di belakang koma, terus ini kita pilih yang sentimeter. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat line terlebih dahulu. Untuk line-nya sendiri itu sudah ditentukan, yaitu dengan yang pertama itu ada panjang atas. Untuk panjang atasnya itu sendiri kan 3,3 meter. Nah, karena tadi kita juga pakai satuannya sentimeter, jadi eh, ini nanti juga bakal diskalain yaitu 1:50. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu membuat line dulu. Nah, sebelum itu kita harus pastikan bahwa ini di sini ini ada RCO itu kita on-kan dulu biar nanti itu kita waktu bikin garis itu tetap lurus gitu. Nah, untuk panjang atasnya sendiri itu kan 3,3 meter. Jadinya ketika dibuat ke sentimeter itu kan nantinya jadi 6,6 cm. Kita udah skalain juga. Jadi kita bikin aja itu 6,6. Kita ketikkan di sini 6,6. Nah, seperti itu. Lalu kita jadinya bakal sekecil ini gitu. Kita bisa pastiin juga apakah ini tadi udah benar apa belum 6,6 gitu kan. Kita apa cek pakai dimension. Nah, di sini udah kelihatan bahwa 6,6 seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk panjang tinggi salurannya, untuk tinggi salurannya sendiri itu 1,1 meter. Berarti kita jadinya 2,2 cm. Nah, jadi kita bikin garisnya lagi itu eh, dari point ini sendiri gitu. Jadi di sini ada point, kita tarik, itu berapa? 2,2 gitu. Ini jadinya. Terus untuk panjang bawahnya sendiri itu 1,3 meter. Berarti eh, jadinya kan 2,6 cm. Kalau udah diskalain juga. Tapi kan nanti kita bagi dua, jadi ke kanan itu tetap 1,3 cm, ke kiri juga 1,3 cm. Jadi seperti ini. Maaf. Nah, tarik itu berarti berapa tadi? 1,3. Terus ke kanan itu juga 1,3. 1,3. Nah, kalau udah seperti ini, itu kita tarik kemiringannya ini. Oke. Terus setelah itu eh, kita bisa bikin offset. Nah, untuk offset sendiri biar nantinya kita memudahkan, itu kita bisa klik dulu setiap garisnya ini. Jadi kan di sini ada beberapa garis. Kita satuin biar lebih mudah gitu. Caranya yaitu setelah kita klik semuanya, itu kita tulis di komen sini, yaitu join. Langsung udah, jadi ini udah satu kesatuan, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat offset. Offset itu kita pilih di sini. Nah, di sini kita tarik nih ke sini. Itu ketebalannya yaitu 0,2. Kita tuliskan aja 0,2. Nah, ini udah jadi. Selanjutnya, yaitu kita buat, kan ini nanti kan kita bakal bikin saluran terbuka. Nah, saluran terbuka berarti kan nanti atasnya perlu kita hapus. Itu dengan cara membuat garis bantu agar ini nanti juga, agar nantinya yang di sini tuh nggak keikut kehapus gitu. Yaitu dengan line, membuat line ke sini, terus yang sebelah sini juga. Eh,
Belum lurus. Belum lurus, belum lurus. Maaf. Seperti ini. Nantinya tuh, jadi di bagian atas ini itu kita bakal hapus. Jadi, kita hapus, bisa pilih ini aja langsung. Nah, karena tadi kan kita gabungin, itu kita bisa pisahin lagi, yaitu dengan caranya kita klik ini, lalu kita ketikkan lagi, yaitu untuk memisahkan itu namanya kita ketik explode. Ini udah kepisah lagi, seperti itu. Ini udah kepisah. Nah, selanjutnya, eh, tuh kita hapus aja ini. Nah, kan ini nggak bisa langsung hapus. Caranya itu dengan klik trim. Maaf, tadi kebaca. Nah, caranya biar nggak hapus semua, itu kita pilih nih garis yang ini, terus pilih trim. Trim ini, yang ini, maaf. Terus kita hapus yang ini, set, gitu. Terus yang sebelah sini juga, ini kita. Nah, selanjutnya yaitu kita buat ketinggian airnya, buat nanti permisalan gelombang airnya gitu. Caranya yaitu kita buat line dulu. Permisalan ketinggian airnya itu eh, satu 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 cm ya berarti di sini. Eh, berapa ya? Jangan, jangan, jangan. Satu, dua deh. Dua. Jangan. Misalkan 1,5. Eh, 1,7 deh. Nah, jadi kita udah bikin ketinggian garis ke di sini 1,7. Nah, biar kita tahu eh, tengahnya ini, kita juga bisa aktifkan, yaitu di sini kita aktifkan nears. Jadi, kita bikin lagi garis. Nah, di sini kan ini batas yang kita bikin garis tadi. Itu kita tarik ke sini. Nah, selanjutnya yang sebelah kanan itu kita juga bikin garis. Maaf. Ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan yaitu dengan membuat gelombang, yaitu dengan klik draw. Nah, di draw ini kita pilih spline CV. Line CV. Jadi ini tuh untuk membuat gelombang gitu. Line CV. Kita bisa tarik nih. eh Bentar. Jadi kita bisa tarik. Nah, kan ini tadi kan kita ngeaktifin RCO-nya. RCO itu kan tadi buat garis tegak lurusnya gitu kan. Nah, kalau gelombang ini kan berarti kan menggelombang gitu ya. Berarti benar, kita offin RCO-nya dulu. Nah, kita offin. Kemudian kita ulang bikin gelombangnya tadi. Jadi kalau tadi RCO-nya aktif, itu bakal sulit untuk bikin ini. Jadi waktu eh, kita bikin gelombang, kita pastikan bahwa gelombangnya itu tuh saling nyambung gitu antar eh, titik garis ini tuh. Gitu. Maaf, maaf, maaf gitu. Maaf, tadi belum jadi malah aku udah enter.
Oke, nah selanjutnya yaitu membuat gelombang, permisalan gelombang airnya, yaitu caranya dengan klik draw, terus kita pilih yaitu di sini ada spline CV. Nah, untuk membuat gelombang sendiri, itu kan tadi kita RCO-nya kita onin, sekarang kita offin biar mudah seperti itu. Jadi kita klik, nah untuk gelombangnya sendiri, itu kita harus bikinnya tuh kayak eh, saling nempel gitu antar garisnya gitu, saling nyambung seperti itu. Nah, kita tarik ke sini, terus enter, kita SP ini. Jadi ini permisalan untuk gelombang airnya nanti. Kemudian kita bakal hapus dulu ini untuk garis bantu yang telah kita buat tadi. Nah, ini kan masih nyambung juga, jadi kita bisa klik yaitu kita hapus. Selanjutnya yaitu dengan membuat hmm, gradient untuk airnya. Untuk gradient airnya sendiri, itu kita bisa pilih ke gradient. Terus kita klik di sini. Nah, terus biar lebih menyerupai warna air, itu kita bisa pilih yang ini. Untuk yang warna yellow sendiri, itu kita bisa ganti ke warna biru muda. Selanjutnya, untuk permisalan ininya beton, itu kita bisa pilih eh, ke sini. Kita pakai hedge ini. Nah, nah, untuk hedge sendiri, itu kita pakai yang ini, terus kita klik. Nah, kalau di sini itu kan arsirannya tuh masih kayak terlalu terlihat kecil dan sepi. Itu kita bisa eh, atur di sini. Tuh untuk angelnya sendiri itu kita bisa ganti nanti kayak terserah kita. Terus ini itu kita bisa ubah misal ke nolnya berapa? Nol. Oh, ini masih kurang bentar. Coba 0,32 aja. Nah, jadi ini kita bisa atur di sini untuk angelnya sendiri kita bisa sesuaikan ini. Nah, ini selanjutnya kalau kita mau ubah warnanya juga itu kita bisa ubah. Hmm, Misal untuk materialnya sendiri itu kita bisa pilih ke properties ini. Warnanya sendiri kita bisa ganti mau warna apa seperti itu. Tapi saya mau warna putih aja deh. Kemudian hmm, kita bisa ubah juga untuk garis tepiannya ini nanti. Untuk mengubahnya itu kita bisa klik. Nah, lainnya misal mau diganti warna merah seperti itu. Kemudian untuk materialnya misalkan ini tadi kita hmm,
Nah, kita bisa ganti ke ini juga, seperti itu. Misalnya kita pilih yang warna ini gitu ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Tuh. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa untuk membuat dimensi untuk mengetahui panjang dari eh, salurannya ini. Untuk dimensi kita klik dari titik sini ke titik sini. Nah, ini kan masih besar banget. Itu kita bisa edit, yaitu dengan klik dulu ini, terus kita pilih, kita pilih properties. Nah, di sini. Jadi kita tuh bisa mengatur eh, ukuran fontnya seperti itu. Warnanya gitu juga bisa. Untuk ini itu kita bisa ganti misal 0,5. Nah, ini jadi kecil line panahnya ini gitu maksudnya. Misal kurang kecil bisa 0,2. Terus kemudian untuk line ininya nggak bisa. Nah, nol, misalkan 0,2 aja. Enggak, 0,6, 0,7. Itu ini 0,2 deh. Kemudian untuk teksnya itu font teksnya ini mau seberapa besar, terus panahnya itu juga mau seberapa besar, itu tadi kita sesuaikan sendiri aja. Terus setelah itu kita bikin untuk keterangannya. Untuk keterangannya itu kita bisa bikin yaitu dengan klik lingkaran di sini. Nah, ini kita bisa rapiin sendiri juga di sini. Nah, kemudian kita bikin line. Soalnya kan sini. Terus untuk teksnya, itu kita bisa pilih ini. Untuk teksnya, untuk misalnya itu bisa kita tulis section tampak depan. Untuk ukuran fontnya sendiri itu juga kita bisa edit, yaitu seberapa. Nah, seperti ini kan. Kemudian di sini juga salah satu banding, salah satu banding 50.
Kita rapiin sendiri juga ya. Bentar, maaf. Bentar. Nah, jadi di sini tuh kita bisa ubah warnanya. Misalnya diganti dengan warna merah. Kemudian ini juga kita bisa ubah jadi merah. Tuh. Ya, selanjutnya setelah desain drainase ini, saluran terbukanya ini udah jadi, kita pindah ke layout. Jadi di layout ini, kita bisa setting dengan klik yaitu plot di sini. Nah, di plot ini, itu untuk name di sini, itu kita pilih yang DWG itu PDF, terus ini ukuran A4, habis itu waktu plot, ini bisa kita klik extend, terus kita klik center the plot, untuk skalanya itu 1:1. Habis itu untuk memastikan bahwa desainnya itu udah pas di kertasnya, itu kita bisa klik preview. Nah, seperti ini. Setelah sudah jadi seperti ini, itu kita bisa save hasil PDF-nya. Nah, untuk itu kita bisa save di folder seperti ini, terus kita save. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahida Nuha Latifah, NIM 114230042. Jadi di sini yaitu penggunaan software SketchUp untuk membuat desain saluran terbuka. Yang pertama, di tampilan awal itu kita pilih 9 meter. Sebentar. Nah, di sini itu tampilan mula-mulanya itu seperti ini. Kita sesuaikan aja dengan menggunakan mouse biar lebih mudah. Nah, untuk setting pertama yang kita lakukan yaitu dengan pilih di menu view, terus toolbars. Nah, di toolbars ini kita checklist yaitu ada large toolset, triangle connect, sama views. Setelah itu kita close saja. Nah, kalau udah kita beralih ke window. Di window ini kita pilih yaitu model info. Nah, di model info ini kita setting satuan yang mau dipakai. Di sini itu ada meter, dan yang di checklist itu di sini yaitu display unit format sama enable and just mapping aja. Di situ kita close. Nah, setelah itu kita membuat dimensi salurannya sesuai dengan panjang yang udah ditentukan. Kita menggunakan line. Nah, eh, untuk panjang atasnya itu sendiri yaitu 3,3 meter. Kita bisa tuliskan aja 3,3. Terus kita enter. Nah, kalau kayak gini itu kan namanya apa? Belum lurus. Jadi kita undo dulu coba. Nah, untuk memastikan bahwa garisnya udah lurus, itu sampai ada muncul tulisan on red axis ini. Ini, on red axis. Terus kita tuliskan tadi 3,3 meter. Enter, skip. Nih, bentar, uangnya bang. Itu tadi 3,3. Tuh, untuk panjang atasnya sendiri itu ini 3,3. Setelah itu, untuk eh, panjang bawah itu 1,3, terus tinggi salurannya sendiri itu 1,1. Jadi berarti kita bikin tinggi salurannya ini, tinggi salurannya itu 1,1 meter. Nah, kita tarik itu di titik midpoint ini. Kita tarik yaitu 1,1.
Ya, setelah itu untuk panjang bawahnya itu kan 1,3. Berarti bagi 2 itu ada 0,65. Di sini itu kita ketikkan 0,65. Di sebelah kanan, satu lagi itu di sebelah kirinya. Itu juga 0,65. Setelah itu kita tarik kemiringannya ini. Nah, ya. Setelah itu kita hapus garis bantu. Garis bantunya itu kan ini. Jadi kita hapus. Setelah itu kita pilih offset. Ini offset untuk ke garis luarnya itu. Gimana ya? Nah, ini untuk offsetnya kita tarik keluar dengan tebal salurannya itu 0,2. Jadi kita tuliskan aja 0,2 di sini. Nah, itu. Terus setelah itu, ini kan nantinya kan jadi drainase terbuka. Nanti jadi atasnya di sini itu kan bakal dihapus. Makanya kita buat garis gantung untuk nantinya menghapus biar nggak kehapus semuanya. Kita bikin garis ke sini. Terus di sini juga. Nah, terus kalau udah begini, yang ini itu kita hapus. Ya, kita hapus. Yang ini juga dihapus. Nah, terus setelah itu kita bikin untuk eh, garis ketinggian air. Nah, ketinggian air. Untuk ketinggian airnya apa ya? Untuk ketinggian airnya sendiri itu misal karena belum dikasih tahu ya, untuk ketinggian airnya itu misalnya 1, misalnya misalnya 0,1 meter deh, 1 meter. Jadi untuk ketinggian airnya sendiri itu kita tarik garis itu dari bawah sini. Kita pilih dari midpointnya. Nah, midpointnya kan di sini. Nah, kita tarik ke atas, itu misal 1 meter kan. Kita ketikkan, gitu. Nah, ini untuk eh, ketinggian nanti airnya ini, misalnya gitu kan. Terus kita bikin juga garis ke sini, ini. Terus setelah itu, kalau udah itu yang garis di atas ini, itu kita hapus. Gitu. Yang ini tadi juga belum hapus, ternyata maaf dong. Kita hapus. Nah, yang ini itu juga kita hapus. Garis bantu untuk ketinggian airnya tadi kita hapus. Nah, setelah itu kita pilih ke menu yaitu namanya push or pull ini. Jadi kita tarik, eh nah kan nanti pura-puranya jadi betonnya itu misalnya sepanjang 10 meter. Jadi kita tulis saja 10 meter di sini. Udah. Ini kan untuk material betonnya. Nah, untuk eh, airnya sendiri itu kita nanti juga tarik ini kita samakan berarti 10 meter juga. Tuh. Nah, kita pastikan dulu bahwa di saluran ini itu udah tertutup semuanya. Jadi, nah ini kan masih terbuka. Jadi kita tutup dulu yaitu dengan membuat line. Nah, udah tertutup. Kalau udah tertutup itu kita hapus dari bantunya ini tadi. Nah, ini terus setelah itu kita pilih ke paint bucket ini.
Nah, di sini itu kita pilih untuk eh, misal untuk butternya sendiri, itu kita pilih yang butter stream shallow. Kita warnain. Yang di sini juga yang belakang. Nah, seperti ini. Untuk material betonnya sendiri, itu kita pilih yang asphalt and concrete. Nah, di sini itu kita pakai yang Decapult tuh. Misalnya seperti itu. Kita warnain juga. Set, set, set. Nah, ini. Jadi, kemudian setelah itu kita buat eh, panjang dimensinya. Untuk panjang dimensinya, kita pilih ini, dimension. Kita tarik dari titik lebar salurannya. Ini misalkan dari titik sini ke titik sini. Terus kita tarik. Ini ketemu 3,3 meter ini. Kemudian untuk dimensi di bawah salurannya juga dari titik sini ke sini. Kita tarik 1,3. Kemudian kita bikin juga untuk ketinggian airnya. Ini kita bikin, nah, ketemu 1 meter. Terus setelah itu, benar, ya ini 1 meter. Ini garisnya nggak terlalu kelihatan ya. Sebentar, kita undo, kita ulang juga. Nah, kemudian setelah itu kita juga bikin di level, jadi kita pilih teks ini. Kita beri nama untuk desainnya ini tuh apa gitu. Misalnya di sini, nah di sini kita tarik aja. Kita beri nama yaitu saluran terbuka. Nah, seperti itu. Udah selesai. Terus kita bisa lihat untuk, jadi di sini kalau di SketchUp, kita bisa coba lihat ini tampak, jadi bisa dari tampak depan, tampak samping, gitu. Gitu. Oh ya, sebelumnya eh, kita save dulu file kita. Di save as, terus saya taruh di file folder ini. Oke, udah kita save, sudah selesai. Nanti jadinya seperti ini. Ini kayaknya terlalu tinggi ya, tulisan saluran terbukanya itu kita bisa ubah, nah, biar lebih pendek sedikit. Ini tadi kayaknya kelebihan, kita bisa hapus. Oh, nggak bisa. Ya, seperti ini desain hasil yang saya buat. Nah, udah hapus. Kemudian ini untuk hasil akhir yang saya bikin. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang.